Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan praktikum farmakoterapi dengan materi gagal ginjal kronis. Setelah teman-teman mendapat pengantar praktikum materi gagal ginjal kronis, silakan teman-teman melakukan diskusi kelompok, kemudian dilakukan diskusi kelas. Jadi, nanti teman-teman akan mendapatkan kasus. Silakan mendiskusikan kasus tersebut di kelompok masing-masing, dan hasil diskusi silakan tulis di laporan sementara dan upload laporan sementara di GC. Setelah itu, ya nanti sebelum praktikum selanjutnya kita lakukan pretest terlebih dahulu, dilanjutkan presentasi oleh kelompok yang bertugas, dan lanjut diskusi di forum diskusi GC, dan nanti notulensi silakan diupload juga di GC. Dilanjutkan penyusunan laporan resmi oleh teman-teman ya sesuai dengan hasil diskusi ya. Dan silakan upload laporan resmi di menu tugas. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi masalah terkait obat pada kasus penyakit gagal ginjal kronis. Dan mahasiswa diharapkan mampu memberikan rekomendasi terapi, pemantauan terapi, serta informasi dan edukasi yang tepat pada kasus penyakit gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis merupakan kerusakan ginjal yang terjadi selama lebih dari 3 bulan, berdasarkan kelainan patologis atau pertanda kerusakan ginjal seperti protein uri. Jika tidak ada tanda kerusakan ginjal, diagnosis gagal ginjal kronik ditegakkan jika nilai laju filtrasi glomerulus kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter persegi. Untuk mengukur laju filtrasi glomerulus pada pasien, kita dapat menggunakan rumus ini. Jika pasien tersebut laki-laki, kita dapat menggunakan rumus 140 dikurangi umur, kemudian kita kalikan berat badan, dibagi 72 dikali kreatinin plasma. Sedangkan untuk pasien perempuan, kita dapat menggunakan rumus 140 dikurangi umur, kita kalikan berat badan, kemudian kita bagi 72 kali kreatinin plasma, dan hasilnya kita kalikan 0,85. Dari hasil pengukuran laju filtrasi glomerulus, kita dapat menentukan stage mana gagal ginjal kronis pada pasien tersebut. Apakah masuk stage 1, 2, 3, 4, atau 5. Untuk stage 1, yaitu jika laju filtrasi glomerulusnya adalah lebih dari 90 ml per menit per 1,73 meter persegi. Sedangkan stage 2, yaitu jika laju filtrasi glomerulus pada pasien di antara 60 sampai 89 ml per menit per 1,73 meter persegi. Stage 3, jika pasien tersebut memiliki laju filtrasi glomerulus di antara 30 sampai 59 ml per menit per 1,73 meter persegi. Sedangkan stage 4, jika pasien memiliki laju filtrasi glomerulus antara 15 sampai 29 ml per menit per 1,73 meter persegi. Sedangkan stage 5, yaitu jika laju filtrasi glomerulus pada pasien kurang dari 15 ml per menit per 1,73 meter persegi. Tata laksana terapi pada gagal ginjal kronis dapat dilihat berdasarkan stage dari GGK ya. Stage 1, tata laksananya meliputi terapi penyakit dasar, kondisi komorbid, evaluasi perburukan fungsi ginjal, memperkecil resiko kardiovaskuler. Stage 2, fokus tata laksana terapinya adalah menghambat perburukan fungsi dari ginjal.
Sedangkan stage 3, tata laksana terapinya berfokus pada evaluasi dan terapi komplikasi. Stage 4, dilakukan tata laksana terapi di atas dan ditambah persiapan untuk terapi pengganti ginjal. Stage 5, mulai dilakukan terapi pengganti ginjal. Terkait terapi penyakit dasar, waktu yang paling tepat untuk melakukan terapi ini adalah sebelum terjadinya penurunan laju filtrasi glomerulus, sehingga perburukan fungsi ginjal tidak terjadi. Terkait kondisi komorbid, penting sekali untuk mengikuti dan mencatat kecepatan penurunan laju filtrasi glomerulus pada pasien penyakit gagal ginjal kronik. Hal ini untuk mengetahui kondisi komorbid yang dapat memperburuk keadaan pasien. Faktor-faktor komorbid ini antara lain gangguan keseimbangan cairan, hipertensi yang tidak terkontrol, infeksi traktus urinarius, obstruksi traktus urinarius, obat-obat nefrotoksik, bahan radiokontras, atau peningkatan aktivitas penyakit dasar. Terkait perburukan fungsi ginjal, faktor utama penyebab perburukan fungsi ginjal adalah terjadinya hiperfiltrasi glomerulus. Dua cara penting untuk mengurangi hiperfiltrasi glomerulus ini adalah dengan pembatasan asupan protein. Pembatasan asupan protein mulai dilakukan pada laju filtrasi glomerulus di bawah 60 ml per menit. Sedangkan di atas nilai tersebut, pembatasan asupan protein tidak selalu dianjurkan. Terapi farmakologi untuk mengurangi hipertensi intraglomerulus. Pemakaian obat antihipertensi di samping bermanfaat untuk memperkecil resiko kardiovaskuler juga sangat penting untuk memperlambat perburukan kerusakan nefron dengan mengurangi hipertensi intraglomerulus dan hipertrofi glomerulus. Pencegahan dan terapi terhadap penyakit kardiovaskuler. Hal-hal yang termasuk dalam pencegahan dan terapi penyakit kardiovaskuler antara lain pengendalian dislipidemia, pengendalian anemia, pengendalian hiperfosfatemia, dan terapi terhadap kelebihan cairan dan gangguan keseimbangan elektrolit. Semua ini terkait dengan pencegahan dan terapi terhadap komplikasi penyakit gagal ginjal kronik secara keseluruhan. Penyakit gagal ginjal kronik mengakibatkan berbagai komplikasi yang manifestasinya sesuai dengan derajat penurunan fungsi ginjal yang terjadi. Terapi pengganti ginjal dilakukan pada penyakit gagal ginjal kronik stadium 5, yaitu pada laju filtrasi glomerulus di bawah 15 ml per menit. Terapi pengganti tersebut dapat berupa hemodialisis, peritoneal dialisis, atau transplantasi ginjal. Ini adalah kasus yang kita akan telaah pada praktikum kali ini. Bapak TB umur 48 tahun, berat badannya 60 kg, datang ke RS untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Pasien datang dengan keluhan pusing, lemah, cepat lelah, mual, dan sakit di pinggangnya. Urinnya sedikit dan berbusa, serta kulitnya kering. Kemarin dilakukan pemeriksaan terhadap ginjalnya dengan pengumpulan urin selama 24 jam, dan hari ini akan dilakukan evaluasi terhadap fungsi ginjalnya. Bapak TB memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus tipe 2 sejak 5 tahun yang lalu dan rutin mengkonsumsi glibenclamid 5 mg 2 kali sehari. Selain itu, Bapak TB juga memiliki riwayat penyakit hipertensi sejak 2 tahun yang lalu dan rutin mengkonsumsi hidroklortiazid 25 mg 1 kali sehari. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa tekanan darah Bapak TB 160/90 mm/Hg, hasil respirasi rate-nya 20 kali per menit, dengan pengukuran suhu badan 37,5 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan laboratorium
Ya, ini Na-nya 138, kaliumnya 4,9, kloridnya 108, CO2 27, fosfat 7,4, kalsiumnya 8,6, angka Bun 20, ya, serum kreatinnya 3 mg per dl, GDS-nya 225, HbA1c diketahui 7%, kolesterol 180, trigliseridnya 130, HDL 60, LDL 120, Fe-nya 70, ferritin 349, Hb-nya di angka 9. Dari data urinalisis, ya, glukosanya positif 1, proteinnya positif 4. Dan Bapak TB didiagnosa gagal ginjal kronis disertai anemia. Silakan teman-teman menelaah kasus tersebut ya. Kemudian tuliskan hasil telaah penyelesaian kasus dengan metode SWAP di laporan sementara. Tuliskan di tabel SWAP problem mediknya apa, terapi saat ini apa, subjektif objektif, asesmen, dan rekomendasi terapinya apa. Jangan lupa tuliskan juga rencana pemantauan terapi terhadap Bapak TB, rencana KIE, dan tuliskan kesimpulan ya di laporan sementara. Kemudian silahkan upload laporan sementara di menu GC materi gagal ginjal kronik. Semangat mengerjakan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.